menggambarkan perkembangan pemikiran ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Jika kaum klasik lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, maka kaum neoklasik lebih menitik beratkan pada bagaimana sumber daya yang dialokasikan secara efisien melalui perilaku individu, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Tokoh paling terkenal dalam aliran ini adalah Albert Marshall. Melalui bukunya yang berjudul diterbitkan pada tahun 1890, Marshall berhasil memperkenalkan dasar-dasar ekonomi mikro yang masih dipelajari hingga saat ini. Ia juga menjadi pendiri gurunya dari. Menurut Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menjalani aktivitas ekonominya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia menekankan bahwa ilmu ekonomi tidak hanya mempelajari kekayaan, tetapi juga bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang dimilikinya agar memperoleh kesejahteraan. Marshall juga menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dan utilitas. Semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan dari setiap unit berikutnya akan semakin menurun. Konsep ini dikenal sebagai diminishing marginal utility. Oleh karena itu, konsumen akan membeli barang sesuai manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan harga yang harus dibayar. Sayur. Selain perilaku konsumen, Marshall juga menjelaskan perilaku produsen. Menurutnya, produsen akan berusaha memperoleh keuntungan maksimal dengan mengatur biaya produksi seefisien mungkin. Dalam menentukan jumlah produksi, produsen membandingkan biaya marginal dengan penerimaan marginal hingga mencapai kondisi yang paling menguntungkan. Pasar permintaan dan penawaran berlaku. Ketika permintaan terhadap dolar meningkat, maka nilai tukar dolar akan menguat. Sebaliknya, ketika permintaan terhadap rupiah meningkat, maka nilai rupiah bisa ikut menguat. Misalnya, banyak orang yang ingin menukarkan rupiah mereka menjadi dolar. Otomatis permintaan terhadap dolar akan tinggi. Alhasil, harga tukar dolar akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika banyak orang yang ingin menukar dolar mereka menjadi rupiah, maka harga tukar rupiah otomatis akan naik. Marshall menyatakan bahwa harga suatu barang terbentuk dari pertemuan harga permintaan dan penawaran. Jika harga terlalu tinggi, barang akan sulit terjual sehingga harga cenderung turun. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, permintaan akan meningkat sehingga harga akan naik kembali menuju harga keseimbangan. Ia mengibaratkan permintaan dan penawaran seperti dua sisi gunting yang sama-sama menentukan hasil akhirnya. Marshall juga memiliki sebuah yang terkenal, yaitu Natura non facit saldo, yang berarti alam tidak berkembang melalui lompatan. Menurutnya, perubahan ekonomi terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga kebijakan ekonomi sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Walaupun mendukung sistem pasar bebas, Marshall tidak sepenuhnya menolak campur tangan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah tetap diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta melakukan pemerataan melalui kebijakan pajak. Namun, ia tidak setuju apabila pemerintah mengambil alih seluruh alat produksi seperti yang diusulkan oleh kaum sosialis. Selain Albert Marshall, terdapat beberapa tokoh penting lainnya dalam aliran neoklasik. Yang pertama adalah Leon Walras yang mengembangkan teori
keadaan umum atau biasa disebut dengan general equilibrium. Walras menggunakan pendekatan matematika untuk menjelaskan bahwa seluruh pasar dapat mencapai keseimbangan apabila permintaan sama dengan penawaran. Halo teman-teman, yuk kita bahas konsep dasar ekonomi, permintaan, dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang siap dijual produsen. Titik pertemuan grafik permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan. Kalau harga buah naik, pembeli berkurang. Kalau harga turun, pembeli bertambah. Harga terbentuk dari interaksi pembeli dan penjual. Tokoh berikutnya adalah John Bates Clark yang mengembangkan teori distribusi pendapatan berdasarkan produktivitas marginal. Menurutnya, setiap faktor produksi seharusnya menerima balas jasa sesuai kontribusinya. Namun, ia juga mengakui bahwa monopoli maupun serikat buruh dapat menimbulkan ketidakadilan apabila persaingan tidak berjalan sempurna. Kemudian ada Eugen von Bauer yang menjelaskan pentingnya modal, tabungan, dan bunga dalam proses produksi. Ia berpendapat bahwa tabungan menjadi sumber pembentukan modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tokoh terakhir ada yang dinamakan Nat Wixel yang memberikan perhatian pada hubungan antara tingkat bunga, kredit, produksi, dan distribusi pendapatan. Ia menilai bahwa pemerintah tetap memiliki peran untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat melalui pendidikan dan kebijakan perpajakan. Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran kaum neoklasik, dapat disimpulkan bahwa aliran ini merupakan perkembangan dari teori ekonomi klasik yang berfokus pada perilaku konsumen, produsen, serta penggunaan sumber daya secara efisien. Tokoh-tokoh yang telah disebutkan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu ekonomi modern melalui berbagai teori mengenai utilitas, keseimbangan pasar, produktivitas, modal, dan bunga. Pemikiran neoklasik menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi terjadi melalui interaksi antara konsumen, produsen, dan pasar. Namun, pasar tidak selalu berjalan sempurna, sehingga peran pemerintah tetap diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran neoklasik menjadi salah satu dasar penting dalam memahami